Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab. Selamat datang kembali di channel Ana Arunjaya. Tapi sebelum saya lanjutin videonya, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini. Dan yang pasti jangan lupa juga diklik loncengnya biar kalian tetap dapat notifikasi dari channel Ana Arunjaya. Video kali ini saya akan ngebahas seputar masalah yang sedang ramai sekali diperbincangkan oleh masyarakat, baik masyarakat secara langsung dan juga masyarakat di media sosial, yakni tentang pelakor. Nah, di video kali ini saya akan ngebahas tentang bagaimana sih resiko hukum atau pandangan hukum tentang seorang pelakor itu. Karena sebenarnya ada beberapa juga yang nanya melalui media sosial saya, karena mungkin melihat banyaknya atau maraknya perbincangan sekarang tentang pelakor ya. Jadi ada yang bertanya, bagaimana sih sebenarnya resiko hukum jadi seorang pelakor? Nah, mari kita bahas. Baik, teman-teman mungkin sudah mengetahui bahwa pelakor ini adalah akronim dari perebut lelaki orang, atau ada juga yang disebut pebinor, perebut bini orang. Nah, istilah ini identik dengan perempuan yang merebut seorang laki-laki atau suami dari istri sahnya, atau juga seorang laki-laki yang merebut seorang perempuan atau istri dari suami sahnya. Nah, perbuatan ini biasanya juga dikenal dengan perselingkuhan. Pada dasarnya, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hukum perkawinan di Indonesia menentukan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, pasangan suami istri akan menemui berbagai macam persoalan atau batu ujian. Misalnya ada perselingkuhan yang kita sebutkan tadi, baik dari suami maupun istri. Nah, perselingkuhan ini selain dilarang oleh agama juga dapat menjadi pemicu retaknya rumah tangga itu sendiri. Nah, jika perselingkuhan itu telah mengarah ke perbuatan zina atau melakukan hubungan badan atau seksual dengan pasangan sah orang lain, maka suami atau istri dari pasangan yang melakukan zina dapat melaporkan istri atau suaminya ke polisi atas dasar pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di mana pasal 284 KUHP tersebut berbunyi, ayat 1-nya diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan seorang pria yang telah kawin yang melakukan muka atau overspell padahal diketahui bahwa pasal 27 Borgelich Wetboek berlaku baginya. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan muka, seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahuinya bahwa yang turut melakukan telah kawin. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 Borgelich Wetboek berlaku baginya. Ayat 2, tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami atau istri yang tercemar. Dan bila mana bagi mereka berlaku pasal 27 Borgelich Wetboek, dalam tenggang waktu 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja atau ranjang karena alasan itu juga. Ayat 3, terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, pasal 73, pasal 75 KUHP. Pada ayat 4, pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. Dan pada ayat 5, jika bagi suami istri berlaku pasal 27 Borgelich Wetboek, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja atau ranjang menjadi tetap. Nah, jadi teman-teman, dari pasal tersebut kita tentu dapat mengetahui bahwa pelakor yakni perempuan yang melakukan hubungan badan atau hubungan seksual dengan suami orang lain maupun laki-laki yang telah mempunyai pasangan sah atau suami yang direbut oleh pelakor tersebut dapat dikenakan pidana berdasarkan pasal 284 KUHP. Namun proses penuntutan secara pidana hanya dapat dilakukan atas pengaduan pasangan sah atau istri yang suaminya direbut oleh pelakor tersebut. Ditegaskan pula dalam pasal 284 KUHP yang saya sebutkan tadi bahwa merupakan suatu delik aduan yang absolut. Artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan tersebut. Dan juga teman-teman, selain itu pengaduan ini juga tidak boleh dibelah. Maksudnya adalah apabila seorang perempuan mengadukan bahwa suaminya telah berzina dengan perempuan lain, maka si suaminya ini sebagai orang yang melakukan perzinahan dan juga
perempuan atau pelakor tadi yang turut melakukan perzinahan, maka kedua-duanya harus dituntut. Atau bisa saya gambarkan dalam contoh, misalnya ada seorang laki-laki yang bernama Ahmad. Nah, Ahmad ini memiliki seorang istri bernama Siti. Nah, kemudian si Ahmad ini melakukan perzinahan atau perselingkuhan yang sampai melakukan hubungan badan dengan yang namanya Aminah. Maka yang dapat melakukan pelaporan di kepolisian adalah si Siti tadi. Nah, kemudian yang dilaporkan oleh Siti ini tidak dapat hanya melaporkan seorang suaminya atau misalnya pelakor tadi, tetapi antara suami yang sah itu juga dengan pelakor yang bernama Aminah tadi dapat dituntut kedua-duanya. Nah, demikian teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah nonton, dan yang pasti jangan lupa tetap like videonya, ditonton sampai habis. Kemudian jangan lupa juga untuk subscribe dan juga klik loncengnya biar saya lebih semangat untuk tetap buat video dan upload di YouTube terus. Dan kemudian juga buat kalian yang ingin kritik dan saran terhadap apapun yang saya sampaikan, karena lagi-lagi ini adalah menurut pendapat saya, jadi silakan langsung saja kritik dan sarannya mohon dikirim dan ditulis di kolom komentar di bawah. Dan juga buat kalian yang punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentarnya. Baik, terima kasih. Yang pasti jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.